Secara umum, menurut gua Saturday Night Main Event ke-42 ini menutup 2025 dengan mengecewakan, menutup farewell tour dari John Cena, the greatest of all time, juga dengan kekecewaan bagi fans. Mari kita bedah satu persatu. Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fusilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru, dan lu juga bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WeiPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan bisa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini tentunya kita akan membahas Saturday Night's Main Event, John Cena's final match yang baru saja terjadi. Tapi sebelum itu gue akan bahas dulu beberapa hal yang terjadi di Friday Night SmackDown sebelumnya. Yang pertama adalah US Championship Open Challenge yang akhirnya mempertemukan Ilya Dragunov, sang pemegang title, dengan Tommaso Ciampa yang sudah berminggu-minggu mengganggu Ilya Dragunov. Akhirnya diputuskanlah ketemu di pertandingan ini, di minggu ini gitu. Dan seperti ekspektasi ya, laganya sangat keras, bahkan berdarah-darah. Ilya Dragunov tuh kayaknya darah hidungnya apa jidatnya gitu ya. Dan kemudian Tommaso Ciampa yang datang bersama Johnny Gargano dan Candice LeRae tentunya mendapatkan bantuan di ringside dari mereka gitu. Nah, tapi pada akhirnya pertandingan yang keras ini dimenangkan oleh Ilya Dragunov dan berhasil mempertahankan gelar. Kemudian pasca pertandingan DIY Johnny Gargano dan Candice LeRae menyerang Ilya Dragunov, tapi kemudian Carmelo Hayes muncul membantu menyelamatkan Ilya Dragunov. Menurut gue dari momen ini, buat gue Carmelo Hayes makin terasa pas untuk jadi US Championship. Pindah title dari Ilya Dragunov ke Carmelo Hayes juga akan terasa sesuai dengan semangat Open Challenge-nya Ilya Dragunov gitu, tentang dignity, tentang integrity gitu. Carmelo Hayes digambarkan sebagai orang yang punya itu semua gitu. Jadi jika pada akhirnya dari Ilya Dragunov turun ke Carmelo Hayes, bisa jadi skenario-nya kayak Carmelo Hayes udah bantu Ilya Dragunov ngelawan DIY dan dia deserve satu kesempatan lagi. Terus kemudian pada akhirnya Carmelo Hayes berhasil memenangkan dan merebut gelar dari Ilya Dragunov gitu. Cuman mungkin pertanyaannya kapan itu terjadi dan apa yang akan terjadi dengan Ilya Dragunov? Karena sampai at least sampai WrestleMania gitu ya, Ilya Dragunov juga nggak akan bisa mengejar undisputed WWE Championship menurut gua, karena fokusnya masih akan di storyline Cody Rhodes, mungkin dengan Roman Reigns dan juga mungkin Drew McIntyre gitu. Kemudian ada sedikit konflik lagi, update dari Wyatt Six melawan MFT. Bukan sebuah pertandingan tapi sebuah bisa dibilang face off gitu ya. Uncle Howdy memanggil Solo Sikoa, menuduhnya menyalahgunakan keluarga. Terus kemudian Wyatt Six menantang MFT untuk merebut tag titles yang dipegang oleh mereka, yaitu oleh Joe Gacy dan Dexter Lumis. Kemudian Solo Sikoa bersama MFT muncul tapi dalam bentuk Videotron karena mereka menolak datang langsung dan mengancam akan mengejar gelar itu minggu depan. Ya, gua rasa akan terjadi pertandingannya. Siapa yang akan turun? Gua nggak tahu, tapi kemungkinan mungkin JC Mateo dengan Tala Tonga atau dengan Tonga Loa gitu. Nggak tahu sih, karena si Tama Tonga kan masih kayaknya akan diarahin ke Ilya Dragunov dan US title gitu. At least face off-nya mereka udah begitu beberapa minggu terakhir. Ya gua rasa akan kesana arahnya. Kemudian ada pertandingan Alexa Bliss melawan Lash Legend. Ini masih follow up chaosnya tag team division wanita di beberapa minggu terakhir.
Nia Jax dan Charlotte Flair masing-masing menemani di ringside dan juga terlibat chaos di sana. Pada akhirnya Lash Legend berhasil menang dengan Lash Extension. Buat gue so far gue masih tidak merasakan aura bintangnya Lash Legend. Why? Kenapa dia naik ke main roster? Ya, gue baca ceritanya di NXT bagaimana dia sangat menarik gitu ya. Tapi ketika dari dia muncul di Survivor Series mungkin ya, sampai Friday Night SmackDown kemarin, gue nggak merasa dia punya aura bintang gitu. Walaupun memang secara storyline emang cocok jadi bestie barunya Nia Jax. Makanya gue bilang aura bintangnya tuh nggak kerasa sejak Survivor Series. Tapi ketika dia pertama kali muncul bantuin Nia Jax, itu menarik sekali buat gue gitu. Tapi ya entah di Survivor Series emang dia menurut gue gagal memanfaatkan momentum. Terus kemudian di pertandingan ini juga terasa kurang di Friday Night SmackDown kemarin. Jadi ya belum terasa sama sekali. Apalagi dia juga belum dapat kesempatan ngomong gitu ya di ring. Jadi mix skillsnya juga belum kelihatan. Ya hopefully dia bisa embody, bisa memanfaatkan momentum-momentum yang diterimanya ke depan. Dan yang terakhir dari Friday Night SmackDown ada mixed tag team match antara Aleister Black dan Zelina melawan The Terror Twins, Damian Priest dan Rhea Ripley. Pertandingan yang sangat kacau dan intens, sangat chaos. Gua happy banget ngelihat Terror Twins kembali lagi. Terutama sebenarnya gua happy ketika Rhea Ripley nyundul Aleister Black ya. Jadi momennya Rhea Ripley udah mengunci Zelina, tapi kemudian Aleister Black narik kakinya Rhea Ripley untuk melepas kuncian itu. Nah, dalam mixed tag team match kan emang idealnya cowok lawan cowok, cewek lawan cewek gitu. Jadi jarang akan terjadi cross gender. Nah, Rhea Ripley yang udah punya track record cross gender itu ya kasarnya, dia menyundul, menanduk Aleister Black sehingga Aleister Black jatuh ke ringside. Dan pada akhirnya ya Terror Twins menang dengan Riptide dari Rhea Ripley mengalahkan Zelina Vega. Buat gue ini harusnya udah closure antara Damian Priest dengan Aleister Black. Cuman bisa jadi juga enggak karena selesainya bukan one on one. One on one-nya sebenarnya kan udah selesai di mana ya yang mereka street fight atau apapun itu yang Damian Priest disembur api sama Aleister Black. Pertama kali kemunculan Zelina Vega menemani Aleister Black gitu ya. Nah itu one on one-nya harusnya di situ, dan di sini udah kayak closure. Damian Priest bilang ke Aleister Black, lu bawa partner cewek, gue juga punya gitu. Jadi kayak harusnya udah kelar sih di sini. Baiklah, selanjutnya kita mari bahas tentang Saturday Night's Main Event ke-42 dalam tema John Cena's final appearance, final match. Sehingga acara ini memang dari beberapa minggu yang lalu sudah di-advertise tema nuansa penghormatan untuk John Cena, retirement tour, retirementnya John Cena gitu. Dan seperti ekspektasi juga di Saturday Night's Main Event kemarin hadir legend-legend Hall of Famer Michelle McCool, Mark Henry, Kurt Angle, Eve Torres, Trish Stratus, Rob Van Dam, dan juga beberapa superstar yang udah lama, mungkin bisa dibilang udah lama gak aktif ya, kayak Kevin Owens, Sami Zayn masih aktif sih, cuman mereka muncul di ringside. Intinya semua superstar juga hadir di arena menyaksikan penampilan terakhir dari John Cena. Secara umum, menurut gua Saturday Night's Main Event ke-42 ini menutup 2025 dengan mengecewakan, menutup farewell tour dari John Cena, the greatest of all time, juga dengan kekecewaan bagi fans. Mari kita bedah satu persatu. Pertandingan pertama adalah Cody Rhodes, the undisputed WWE Champion, melawan Oba Femi, NXT Champion. Ini sebenarnya mereka di Friday Night SmackDown sempat face off, di mana dibuka dengan Nick Aldis sebenarnya udah mencoba menghubungi Drew McIntyre untuk membawanya kembali seperti permintaannya Cody Rhodes, tapi Drew tidak kooperatif, bahkan dia kayaknya bilang ngasih somasi lewat lawyernya dan bilang
tentang unsafe work environment gitu. Terus Nick Aldis sempat bilang ini ke Cody Rhodes juga. Cody Rhodes masuk dan mengejek klaim Drew soal unsafe work environment ini gitu dan menantang dia. Karena menurut Cody Rhodes kurang lebihnya yang bikin ini unsafe ya Drew sendiri gitu kasarnya. Tapi kemudian Obafemi muncul, kemudian memperkenalkan diri dan face off dengan Cody Rhodes jelang pertandingannya di Saturday Main Event di keesokan harinya. Buat gue kemunculan Obafemi sangat-sangat menarik. Yang paling menarik adalah line-nya bilang kayak menurut Cody Rhodes future terlalu jauh lah gitu. Tapi padahal the future is here. Dia merefer the future sebagai dia gitu kan. The future is here dan the future is now, kasarnya gitu. Dan itu line yang gue suka banget. Dan dari promo itu juga memanaskan pertemuan Cody Rhodes dan Obafemi, dan kemudian terbawa ke pertandingan pembukaan Saturday Main Event. Pertandingan fisik dan intens sekali, dan gue happy banget ngeliat Obafemi tampil sangat dominan, which is emang harusnya expected gitu ya. Tapi Cody Rhodes juga tidak terlalu inferior lah ya, cukup bisa mengimbangi sebagai the undisputed WWE Championship. Tapi kemudian tiba-tiba Drew McIntyre muncul menyerang Cody Rhodes, sehingga ini tuh diklaim sebagai kemenangan untuk Cody Rhodes via disqualification. Nah kemudian setelah itu Obafemi yang merasa terganggu dengan keadaan Drew McIntyre ikut menyerang Drew. Kemudian Cody Rhodes juga membantu Obafemi dengan Crossroads. Cody Cutter apa Crossroads ya, gue lupa. Dan kemudian Drew McIntyre hilang dari ring. Dan Cody Rhodes mengangkat tangan Obafemi sebagai tanda respect akan pertandingannya dengan Obafemi tadi gitu. Buat gue jujur udah nggak terlalu tertarik dengan masalahnya Cody Rhodes dengan Drew McIntyre. Caranya WWE menghadirkan Drew McIntyre menyerang Cody Rhodes di sini menurut gue adalah cara yang nggak penting yang diambil, karena sebenarnya banyak yang bilang ini tuh cara klasiknya WWE ketika mereka ngelihat tidak ada yang boleh kalah di antara dua roster gitu, dan itu yang terjadi untuk Obafemi dan Cody Rhodes, which is sebenarnya bisa dimengerti. Dua-duanya memang super power, dua-duanya the face of the company di brand yang berbeda gitu ya. Tapi gue ngerasa dengan tema menjual future, mengorbitkan superstar baru, lagi-lagi seperti yang episode sebelumnya gue bilang, nggak ada salahnya Cody Rhodes kalah gitu. Harusnya Cody Rhodes kalah, Obafemi menang, itu udah hasil yang expected buat semua orang. Dan kekalahan ini bisa jadi juga tidak akan mengubah apapun di kemudian hari untuk storyline masing-masing. Nah, yes, gue bisa paham Drew McIntyre muncul karena memang masih bermasalah dengan Cody Rhodes. Tapi sayangnya tuh after match gue gak ngeliat Cody Rhodes merasa terganggu dengan kehadirannya Drew McIntyre mengganggu panggung legacy ini gitu. Gue nge-expect tuh Cody Rhodes setelah Drew McIntyre pergi pun dia masih marah-marah, masih ngejar atau apapun. Tapi dia malah udah Drew McIntyre cabut, udah dia balik lagi respect ke Obafemi gitu. Kayak kemunculan Drew McIntyre tuh for nothing gitu. Jadi makanya gue bilang ini cara yang gak penting, sangat mengecewakan buat gue. Walaupun pertandingan Obafemi dan Cody Rhodes-nya sangat-sangat menyenangkan. Kemudian selanjutnya adalah pertandingan antara Bayley versus Sol Ruka. Sol Ruka somehow ketika masuk gue ngerasa kayak kurang pede, aura bintangnya tuh gak keluar. Kalau Bayley ya udah standar lah, emang superstar gitu ya. Dan pertandingannya cukup cepat dan sangat atraktif, banyak counter dan near fall. Tapi gue ngerasa sepanjang pertandingan Bayley dan Sol Ruka tuh sama-sama kayak nggak nyaman, agak kebingungan. Walaupun pada akhirnya diakhiri dengan Soul Snatcher dari Sol Ruka yang sangat baik gitu ya. Dan kemudian Sol Ruka menang via roll pin gitu. Tapi gue ngerasa
pertandingannya tidak terasa menjual gitu antara Bailey lawan Sol Ruka. Bisa jadi sebenarnya pemilihan Bailey dan Sol Rukanya yang bikin kurang menjual, tidak seperti Cody Rhodes dan Obafemi gitu. Tapi bisa dipahami kalau dari gua, Bailey memang satu-satunya bintang atau top superstar sekarang yang lagi kosong dalam tanda kutip. Kalau kita lihat Charlotte Flair dan Alexa Bliss lagi chaos di tag team, Rhea Ripley juga, Io Sky mungkin belum terlalu layak gitu ya untuk jadi passing torch karena Io Sky juga masih panjang ini perjalanannya gitu. Jadi yang veteran yang masih kosong emang cuman Bailey gitu mungkin. Tapi ya dengan Sol Rukanya juga pemilihan Sol Ruka itu ya Sol Ruka juga calon bintang kelihatan, tapi ya dia bisa dibilang diputuskan sepihak lah ya gitu, sehingga kurang menarik aja gitu. Tapi kalau gue juga yang paling terganggu sebenarnya adalah kehadiran Zarya menemani Sol Ruka dan kehadiran Lyra Valkyria menemani Bailey. Kayak buat apa gitu? Karena sepanjang pertandingan mereka tidak ada kontribusinya apa-apa menurut gue ya, sama sekali gitu. Kehadiran mereka tuh tidak ada pengaruhnya, sehingga menurut gue lebih baik mereka nggak ada gitu. Pertama, kalau mereka nggak ada, kita bisa fokus dengan Bailey dan Sol Ruka sesuai dengan tema besarnya, yaitu tentang mengorbitkan bintang baru. Jadi kita fokus dengan Sol Ruka, apa yang bisa dia tawarkan gitu. Terus yang kedua ya tadi nggak ada kontribusi apa-apa gitu. Bahkan kalau gue pribadi, gue kayak jadi menunggu-nunggu nih Zarya sama Lyra Valkyria mau apa gitu. Bahkan chaos di ring juga nggak ada, di ring set juga nggak ada gitu. Jadi pertanyaan doang, Zarya itu cuman di akhirnya merayakan kemenangan bersama Sol Ruka. Bisa dipahami memang Zarya lagi-lagi kembali dengan Sol Ruka setelah ya bolak-balik lah ya, clash damai gitu. Bisa dipahami kehadirannya di sana. Lyra Valkyria juga bisa dipahami, dia adalah partnernya Bailey saat ini gitu. Tapi kayak untuk pertandingan yang dijual sebagai gue bisa bilang happy aja gitu. Ini ya kehadiran mereka nggak penting sih menurut gue, sehingga menurut gue sih malah memperburuk suasana sih buat gue gitu. Kemudian pertandingan ketiga adalah AJ Styles dan Dragon Lee melawan Javon Evans dan Leon Slater dalam tag team match. Bisa dibilang di Friday Night SmackDown, Javon Evans melakukan sedikit promo menjual pertandingan mereka ini di interview di backstage, tapi kemudian diintervensi oleh The Miz. Akhirnya mereka cekcok, berujung tantangan match pada malam itu. Pertandingannya juga sangat kompetitif, sebenarnya Javon Evans versus The Miz malam itu, dan akhirnya Javon Evans menang dengan OG Cutter. Tidak berhubungan langsung dengan pertandingan ini atau Saturday Main Event, tapi ada hubungannya lah gitu. Kalau Javon Evans sendiri ya dia ibaratnya jadi menjual pertandingan tag team matchnya dia dengan Leon Slater melawan AJ Styles dan Dragon Lee. Yang gue suka adalah pembukaannya langsung dibuka dengan double super kick cepat dari Leon Slater dan Javon Evans. Pertandingan yang banyak sekali high flying, double team, which is sangat-sangat ikonik untuk tag team yang atraktif seperti mereka ini. Walaupun baiknya pertandingan ini agak sedikit terganggu dengan AJ Styles yang sempat slip pas mau melancarkan phenomenal arm ke Leon Slater. Walaupun untungnya Leon Slater di situ cepat recover momen janggal itu, momen awkward itu dengan baik gitu ya. Dan pada akhirnya AJ Styles mengakhiri pertandingan dengan Styles Clash dan membuat dia dan Dragon Lee menang. Pertandingan berakhir ya penuh sportivitas, seperti gue bisa bilang pertandingan ini adalah satu-satunya pertandingan yang benar-benar membawa semangat John Cena tentang legacy sesuai expected, dan ya paling menyenangkan lah gitu. Javon Evans buat gue udah ready banget naik ke main roster. Entrance-nya itu bintang banget, beda dengan Lash Legend
Jadi Javon Evans dan Lash Legend itu secara karakter di NXT agak mirip ya. Mereka sama-sama punya karakter yang kuat memang, tapi sama-sama tidak pernah pegang title, kasar kayaknya gitu ya. Jadi benar-benar mengandalkan karakternya gitu. Tapi bedanya dengan Lash Legend, buat gua Javon Evans udah kerasa banget bintangnya dari entrance-nya, kepercayaan dirinya. Hopefully dia segera naik ke main roster, tapi mungkin jangan tag team ya, karena tag team lagi chaos banget, lagi rame. Mungkin sendiri aja naik gitu berusaha, walaupun dengan Leon Slater kayaknya juga lagi oke-okenya ya storyline mereka gitu. Tapi overall pertandingan ini, tag team ini adalah pertandingan yang paling sesuai di Saturday Night Smackdown event. Satu-satunya pertandingan yang secara umum, baik dari aksi dan ceritanya itu sangat-sangat seimbang, sangat-sangat menyenangkan. Kemudian kita mendapat sedikit segmen intermezzo dari The Miz dan R-Truth. The Miz tiba-tiba muncul mengeluh tidak dilibatkan di pertandingan momen terakhirnya John Cena, padahal dia bilang dia salah satu main karakter di karirnya John Cena gitu. Terus kemudian R-Truth muncul dan mengungkap kelicikan The Miz ketika dia mengganti kertas dalam bola undian untuk The Last Time Now Tournament menggantikan Sheamus. Terus The R-Truth membawa nama yang harusnya melawan Sheamus malam itu, dan ternyata namanya adalah Joe Hendry. Joe Hendry langsung muncul kejutan dengan stylenya itu, dengan lagunya itu, sangat menyenangkan. Kemudian The Miz diserang, terus kemudian R-Truth dan Joe Hendry melakukan Five Knuckle Shuffle, dan kemudian Joe Hendry mengunci The Miz dan R-Truth menghitung. Ini tentunya secara komedi ya gitu. Nah ini menurut gue intermezzo yang sangat menarik, segmen yang sangat menarik, karena ini sebenarnya kalau dalam semangatnya Saturday Night Event kali ini ngasih lihat legacy yang berlanjut itu bukan cuman ngasih aksi memukau, tapi juga tentang legacy karakter dan gimmick yang kuat dari roster-roster muda, dalam hal ini Joe Hendry gitu. Jadi buat gue walaupun intermezzo, tapi meninggalkan kesan yang cukup baik gitu. Dan yang terakhir adalah main event kita, yaitu adalah John Cena versus Gunther. Pertandingan yang sangat keras, sangat emosional. Gua rasa bahkan kurang panjang sebenarnya. Bisa lagi di-push lagi emosionalnya, cuman bisa dipahami karena Saturday Night Event ada batasan limitasi durasi gitu ya. Tentunya Cena melakukan beberapa Attitude Adjustment, Five Knuckle Shuffle, itu penting gitu ya untuk ditampilkan. Bahkan setiap kali dia mau melakukan Five Knuckle Shuffle tuh dia kayak ngasih gestur bahwa this is the last time ya, this is the last time gitu ke fans gitu. Tapi kemudian Gunther terus bangkit, dan seperti yang diduga, Gunther terus berfokus dengan Gojira Clutch-nya, dengan submission-nya, karena dia mau bikin Cena melakukan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan sepanjang karirnya kasarnya gitu, yaitu adalah tap out, menyerah. Dan hal itu terjadi, Gunther menang pada akhirnya via submission dengan John Cena tap out dengan sangat indah menurut gue sebenarnya. John Cena terlihat tersenyum, terus kemudian dia melakukan tap out itu seperti kayak dia happy gitu dengan endingnya gitu ya. Tapi sayangnya buat penonton, buat fans, ini jadi ending yang mengecewakan. Penonton bahkan menutup dengan chanting memprotes Triple H, memprotes WWE. Banyak sekali cacian-cacian yang muncul, walaupun pada akhirnya beralih ke chanting thank you Cena. Gunther setelah menang dia langsung pergi, terus kemudian seluruh roster dan legend keluar ke panggung memberikan penghormatan kepada John Cena. Bahkan CM Punk dan Cody Rhodes naik dan meletakkan sabuk juara mereka di pundak Cena kayak sebagai simbol champion abadi lah gitu ya ke mereka gitu. Sebenarnya John Cena melepas wristband dan sepatunya di tengah ring, menandakan bahwa gantung sepatu dalam tanda kutip
dan memberikan salam terakhir dan berakhir. Ini mixed feeling sekali karena bisa dipahami sebenarnya logikanya kenapa ending ini terjadi seperti ini, dan ini juga dijelaskan di post show oleh Triple H sendiri langsung gitu. Dan tanpa dijelasin pun sebenarnya kita bisa baca apa yang mau disampaikan gitu. Kayak John Cena selalu bilang never give up, tapi di satu titik emang keadaan yang memaksa dia untuk menyerah, dia give up gitu. Dalam hal ini bisa dibilang umurnya, staminanya gitu, keadaan fisik ya yang tidak mumpuni, dan kemudian juga mungkin momentum untuk memberikan passing torch ke next superstar, dalam hari ini Gunther gitu. Dan Triple H juga bilang di post show bahwa booking ini udah sesuai dengan semangatnya John Cena tentang legacy. Dan itu gue setuju gitu. Tapi menurut gue John Cena tuh harusnya bukan cuma tentang legacy, terutama di malam ini, di malam kemarin tentang Saturday Main Event, harusnya juga tentang merayakan John Cena bersama fans. John Cena itu sangat dicintai fans, bahkan dalam posisi dia turn heel pun dia masih dapat support sebenarnya dari fans gitu. Dan menurut gue mungkin Cena memang memikirkan tentang apa yang dia harus tinggalkan, tapi gue merasa Triple H sebagai kepalanya WWE kayak harusnya masih bisa maksa dikit, bilang ini tuh udah terakhir gitu. Legacy lu udah banyak 23 tahun, ini saatnya merayakan 23 tahun yang udah lo bangun. Jadi bisa berakhir dengan indah gitu. Tapi itu tidak terjadi. Ya menurut gue sangat-sangat mengganggu sih kekalahan John Cena seperti itu. Buat Gunther, ngalahin Cena udah pasti bikin dia dilabeli sebagai legend killer. Dan ini menurut gue jadi pisau bermata dua sebenarnya. Satu sisi positif karena dia punya keunikan sendiri, dia punya citra yang sangat kuat gitu. Tapi di satu sisi akan menyulitkan WWE untuk menghilangkan label ini. Maksud gue, siapa legend yang layak untuk pada akhirnya mengalahkan sang legend killer kalau bukan John Cena menurut gue ya. Gue kalau cari the greatest WWE wrestler of all time, listnya dari top 20 mungkin, gue ngerasa tidak akan ada retirement tour yang sepanjang atau semahal John Cena mungkin dalam 5-10 tahun menurut gue. Jadi kemenangan Gunther dan dia sebagai legend killer tuh ya pisau bermata dua gitu. Gue cukup yakin yang akan terjadi, kita akan dibuat lupa aja dengan istilah label legend killer ini untuk Gunther. Mungkin next year kita akan lihat retirement run dari AJ Styles, mungkin Randy Orton, ada rumor juga Chris Jericho. Gue rasa tidak akan sepanjang atau sefokus John Cena. Tapi untuk menghilangkan label legend killer dari Gunther, dia udah bisa kayak ya udah, yang penting bukan Gunther aja yang ngelawan gitu. Jadi semudah itu WWE bikin storyline. Tapi menurut gue lagi-lagi bisa dipahami logikanya apa yang ingin disampaikan oleh Triple H dan WWE, tapi tetap aja buat gue sih nggak happy sih. Tidak menyenangkan melihat akhir dari John Cena seperti ini. Kayak gue lebih ngelihatnya tuh kayak John Cena yang selama ini menggaunkan 23 tahun never give up gitu. Pada akhirnya dia harus menyerah. Kayak terus 23 tahun ini yang lu bangun tuh buat apa gitu. Itu kekesalan gue sih. Kesel banget rasanya menutup 2025, menutup farewell tour John Cena yang sangat-sangat luar biasa harus ditutup dengan cara seperti ini. Itulah yang terjadi di Saturday's Main Event ke-42. Pada akhirnya semua pasti bilang terima kasih John Cena untuk legasinya, untuk penampilannya, untuk hiburannya, dan ya pada akhirnya seperti kata Michael Cole di akhir
satu dan main event. At the end dia bilang sports entertainer destroyed by professional wrestler, kurang lebih gitu ya. Dan di post show juga Triple H bilang ini adalah terbitnya dari new era. Gue bisa lihat mungkin new eranya bukan lagi menjual entertainmentnya lebih banyak, tapi lebih ke aksinya. Which is gue nggak tahu, sebagai seseorang yang sangat juga menyukai storyline dari WWE, apakah kedepannya WWE akan jadi sesuatu yang sama menyenangkannya untuk diikuti seperti sebelumnya jika ini beneran new era. Kalau buat lu gimana? Boleh share dan komen di episode ini. Gue pengen banget dengar pendapat kalian. Jadi boleh komen, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify dan juga bisa dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast dan juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.